Cari gadget murah berkualitas? Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia. Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para panitia DKM yang juga semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barangkali itulah kalimat dari semenjak bangun tidur sudah kita ucapkan. Apa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Baca enggak tadi? Lupa, langsung megang WA. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, masih melihat matahari terpancar. Berarti Allah masih memeningkan kebaikan untuk kita. Insya Allah, karena modal di atas seluruh kebaikan adalah umur. Kalau tidak ada umur sudah selesai ngaji, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Kemudian alhamdulillah kita pun bersyukur ketika di pagi hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari masuk ke waktu pagi di antara kalian, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman, damai. Gimana? Ada perang di kampung antum enggak? Kalau Pandeglang aman, ikhwan? Ya, aman. Ya, tidak ada kekacauan, tidak ada perseteruan, dan tidak ada juga bencana. Alhamdulillah, aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi, sementara jasadnya juga sehat.
Gimana, sehat antum? Sehat semuanya ya? Naam. Ya. Alhamdulillah saat bisa kesini berarti sehat ya. Mu'afan fi jasadihi. Jasadnya sehat. Ya. Tidak dirundung sakit. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahu qutu yaumihi. Dan dia pun masih punya bekal untuk hari ini. Untuk hari itu masih punya bekal. Gimana, uduk tadi masih ada? Uduk masih ada enggak tadi? Masih ya? Nanti siang gimana? Nasi padang masih kebeli? Masih ya? Masya Allah. Bahkan kayaknya di ATM antum numpuk tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya? Padahal Nabi mengatakan cuma bekal hari itu saja, wallahu alam esok hari. Yang ada bisa menjadi tidak ada, yang tidak ada bisa menjadi ada. Maka ma'asal muslimin, nikmat-nikmat itu alhamdulillah ada di tengah kita. Maka siapa yang di pagi hari berada di atas ketiga nikmat itu, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Faqad hizat lahu dunya bi asriha. Maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ditambah rasa syukur kita ayul ikhwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ternyata alhamdulillah tambahan nikmat yang lebih dahsyat, hebat. Ya. Yaitu dari semenjak bangun tidur sampai detik ini, kalau tadi nikmat dunia Allah mudahkan, ternyata juga nikmat agama. Insyaallah sebagian antum sudah ada yang bangun dari sebelum subuh ya. Sudah ada yang sujud, ruku, munajat. Naam. Bahkan insyaallah antum sudah melakukan qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan begitu kata Nabi? Insyaallah antum sudah dijamin masuk surga. Kul amin. Iyalah. Kata Nabi, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang melakukan salat subuh dan asar nanti dijamin masuk surga. Pergi ke masjid dengan aman, damai. Insyaallah badan sehat, ATM masih banyak. Ya tak? Istri berapa? 2 apa 1? Oh 1, alhamdulillah 1. Daripada enggak. 6. Masya Allah, kemudian perjalanan sampai dengan amannya, dengan indahnya, dengan damainya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di saat ini. Untuk perkara yang sangat agung dalam kehidupan kita, yang merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat, yaitu talabul ilmi. Ya, maka ma'asal muslimin, bukankah itu nikmat-nikmat Allah? Alhamdulillah. Makanya diulang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 30? 1 kali. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? InsyaAllah semoga kita termasuk orang-orang yang la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur dengan hati kalian, dengan lisan kalian, dan dengan anggota badan kalian, ya la azidannakum, pasti akan aku tambah, terus ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat Allah, karena kata Allah, wala in kafartum, apabila kalian kufur, tunggu tanggal azabnya. Inna adzabi lasyadid. Ikhwati fillah azza wa yakum. Ya. Kenikmatan-kenikmatan itu kita dapatkan di hari ini, dan kita sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat itu
langgeng adanya pada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita, anak-anak kita, termasuk negeri kita dan pemerintah kita. Kita doakan negeri kita menjadi negeri, kalau hari ini 85%, semoga ke depan menjadi 90%, bahkan menjadi 100% Muslim. Karena ketika Islam dan Muslim mayoritas, yakin aman. Ya? Tidak mungkin ada kekacauan. Dinus salamah, agama keselamatan, agama rahmatan lil alamin, agama yang mengharamkan mencucurkan darah, agama yang mengharamkan saling membunuh, agama yang senantiasa menjaga lisan untuk tidak mempermudah mengkafirkan saudaranya, menghalalkan darah saudaranya. Agama subhanallah, bukti sejarah telah membuktikan bagaimana ketika Islam minoritas berada di kota Makkah, diusir, dibunuh, dibakar. Ketika Islam minoritas di kota Makkah, antum tahu semuanya sejarah. Ya, kutilu wa ukhriju, ya, wa hurriku, dibunuh, dibakar, terusir. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepalanya disembarakan 100 onta. Betul? Nah, ketika mereka gagal mengepung rumah Rasulullah, mereka gagal. Ini puncak terakhirnya. Ketika gagal mengepung rumah Rasulullah, akhirnya mereka sembarakan 100 onta. Itu nabinya, manusia terhebat, apalagi sahabatnya. Tapi ketika ikhwan ma'asal muslimin, Islam datang ke kota Madinah, naam, disambut bukan disambit. Karena Islam memancar terlebih dahulu sebelum datang nabinya. Di sana ada Aus, ada Khazraj. Di sana ada Najran, Nasara Hijaz, Najran. Ya, ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada penyembah berhala. Subhanallah, ma'asal muslimin. Ya, begitu indah, apalagi ketika Islam dan negeri Islam, daulah Islamiyah telah tegak di tengah-tengah mereka. Subhanallah, damai. Bahkan Abu Dhar senantiasa berwasiat kepada pembantunya, bagaimana tetangga Yahudi, sudah dikasih sayur apa belum? Kalau sekarang gimana? Gimana tetangga Muslim, dibunuh belum? Sudah dikasih sayur apa belum? Ya, Yahudi dan Nasrani damai, berada di naungan daulah Islamiyah, hukumah al-Islamiyah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi kita doakan negeri ini menjadi negeri yang aman, menjadi negeri Muslim. Kalau hari ini 80 atau 85, semoga nanti semakin banyak. Ya, Islam, karena Islam membawa kedamaian. Dan kita doakan pemerintah kita supaya senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan taufik. Naam, dan semoga mereka semakin didekatkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa jangan lupa. Karena di antara ciri Ahlus Sunnah mendoakan pemerintahnya. Yang masih mau salat, dan mereka pun tidak melarang kita salat. Ya, kata Imam Al-Barbahari mengatakan, idza ra'aitar rajula, apabila engkau melihat seseorang mendoakan baik untuk pemerintahnya, fa'lam annahu min ahlis sunnah, ketahuilah dia ahlis sunnah. Dan sebaliknya, kalau mendoakan keburukan, mencaci, memaki
maka ketahuilah bahwasanya min ahlil ahwa wal bid'ah, maka dia termasuk ahli hawa, pengikut hawa nafsu. Sekarang ini lagi rame nih Pak ya. Ya. Rame kelompok cabul. Tahu kelompok cabul? Tahu kelompok cabul enggak tuh? Hah? Nikah seminggu gitu loh Pak. Hah? Itu kan kelompok cabul namanya. Na'udzubillah. Nikah seminggu, nikah sehari, nikah semalam, nikah mut'ah. Haus darah. Kelompok haus darah di mana saja. Tidaklah tercucur darah di Yaman, di Suriah, kecuali kelompok ini. Kelompok haus darah. Syiah. Laknatullahi alaihim. Semoga Allah melaknat mereka sebagaimana mereka melaknat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah tidak mengibarkan bendera mereka di negeri kita. Negeri suci, insyaallah dari perzinahan. Yang kedua kelompok haus darah yaitu Khawarij. Haus darah juga tuh. Khawarij, pemberontak. Ya, subhanallah, ini pun lumayan subur Pak. Kelompok-kelompoknya muncul. Yang ini membaiat orang Jawa, yang ini membaiat orang Sunda. Membaiat imam-imamnya, mengangkat pedang. Taib, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ini juga sungguh sangat berbahaya, haus darah juga. Baik darah pemerintahnya maupun darah rakyatnya. Jangan pemerintahnya, jangan rakyatnya, dianya saja dicucurkan darahnya. Pasang bom di tubuhnya, dia bom orang lain dengan meledak tubuhnya. Ini kelompok haus darah Pak, Khawarij. Dan new Khawarijnya, dengan ISIS-nya, dengan kelompok-kelompok yang ada. Kalau antum mau tahu kelompok Khawarij, cirinya dia punya baiat kepada imam selain pemerintah yang diketahui oleh keumuman manusia sebagai pemimpin. Jadi hati-hati kalau ada kelompok ngajak baiat, itu Khawarij. Apapun namanya, walaupun tidak mau disebut Khawarij. Paham tuh? Kelompok yang ketiga, ma'asyal muslimin, ya, atau kelompok yang lain, ikhwan, subhanallah, ateis, marxisme, atau yang dikenal dengan komunis, syuyu'iyun. Ya, yang aneh, ternyata masih muncul. Bahkan sekarang berusaha kayak Ya'juj Ma'juj tuh. Ya'juj Ma'juj ikhwan nunggu lubang gede. Kan kata Nabi, lubang Ya'juj Ma'juj susah segini tuh ikhwan. Semakin besar-besar nanti bongkar tuh. Turunlah akhir zaman nanti. Ya. Bagaimana mereka mencari, bagaimana bisa kembali legal di negeri yang kita cintai ini. Kelompok yang tidak mengakui Tuhan, yang tidak mengakui agama, kelompok yang tidak mengakui adanya hari kiamat, kelompok yang tidak mengakui adanya al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Marxisme atau ateisme 14 abad yang lalu Allah sudah bercerita dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Ya, kelompok ateis, dan mereka pun haus darah. Sejarah sudah berbicara. Makanya walaupun barangkali kita tidak sampai nonton ya, tapi sejarah kita tahu bagaimana kelompok ini sudah berdarah dan tidak akan pernah kenyang darah. Ma'asyal muslimin, dan begitu juga ayyul ikhwanakumullah, ya, kaum muslimin yang tidak di atas agama yang hak, biasanya juga sedikit rada haus darah. Ya. Belum lagi
ya di negeri ini dengan banyaknya agama, Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Ya. Yang itu pun subhanallah sejarahnya cukup kelam. Ketika ini mayoritas, bahaya. Komunis mayoritas, Syiah mayoritas, Khawarij mayoritas, Nasrani mayoritas, Yahudi apalagi ketika mayoritas, naam bahaya. Maka sekali lagi ma'asyal muslimin, ya, kita berkewajiban untuk menjaga keamanan negeri ini dengan kita senantiasa terus berdoa, thalabul ilmi, menegakkan tauhid, menasihati pemerintah dengan cara yang baik, terus berdakwah, ajak. Jangan takut dengan narsisme atau komunisme, ya, marxisme atau komunisme. Jangan takut dengan khawarij. Insya Allah kalau akidah rakyat, akidah masyarakat terus kita benahi, tenang saja. Jangan takut dengan Syiah. Ya, kalau kita cintakan rakyat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mulianya Abu Bakar, mulianya Umar dan seterusnya, dakwah, kajian-kajian. Makanya subhanallah, inilah bagian dari nuntut ilmu dan dakwah, bagian dari pengamanan agama dan NKRI yang kita cintai. Ma'asyal muslimin, alhamdulillah, sekali lagi semoga Allah jaga negeri ini. Sisipkan ikhwan dari sujud dan tahajud antum, doa untuk negeri ini supaya aman. Ma'asyal muslimin, bertambah rasa syukur kita, tapi plus syukur, tapi plus dahsyatnya kesedihan kita. Bertambah rasa syukur kita plus dahsyatnya kesedihan kita, pilunya hati kita, ya, bahkan tidak sedikit air mata tercucur. Bersyukurnya tadi alhamdulillah kita ketika melihat subhanallah kabar dan mendengar kabar, melihat kabar saudara-saudara kita dimanapun dia berada, itu saudara kita, karena Islam sebetulnya tidak mengenal teritorial. Apakah saudara antum muslim yang di Indonesia saja? Ikhwan, yang di Saudi bukan saudara kita? La. Sebetulnya Islam dan Muslim tidak mengenal teritorial. Hanya saja yang membatasi kita ini sekarang teritorial negeri. Adapun teritorial akidah, teritorial yaitu keimanan, ikhwan, tidak mengenal teritorial. Di mana di hari ini subhanallah, ya, kita mendengar saudara-saudara kita, ya Allah, hamba-hamba Allah, satu akidah dengan kita, satu agama dengan kita, satu ibadah dengan kita, satu ilah, satu nabi, satu kitab, satu tempat ibadah dengan kita. Sementara ma'asyal muslimin, bayangkan kalau apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat terjadi di hari ini di negeri kita, bagaimana sulitnya kita. Tidak terbayang. Barangkali kita akan lebih terpuruk daripada mereka. Dibakar rumahnya, dibunuh wanitanya, anak-anaknya dihunus, naam, terusir dari kampungnya. Subhanallah, bukan melewati satu kabupaten ke kabupaten yang lain, tapi harus melewati satu negeri, tidak menggunakan bis-bis AC yang seperti antum lihat sekarang. La, ada yang berjalan kaki, ada yang mengarungi lautan, bahkan sungai. Subhanallah, orang-orang tua, jompo, anak-anak kecil, wanita-wanita tua, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Gara-gara itu mereka mendapatkan ujian.
Demi Allah, gara-gara itu mereka mendapatkan ujian. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka mendapatkan ujian itu, tidaklah mereka mendapatkan terusir, terbakar, terhunus. Saya tadi malam atau kemarin mendapatkan video yang katanya dirahasiakan oleh mereka, di mana mereka membuat lubang yang cukup besar, ya, di sana, di negeri saudara kita dekat, tidak jauh dari negeri kita, di Rohingya, di Myanmar. Ya, mereka buat lubang, ya, yang cukup besar, lalu mereka lemparkan kaum muslimin saudara kita dalam keadaan hidup ke lubang tersebut. Apa yang mereka lakukan setelah sebelumnya disiksa sebelum dilemparkan dalam keadaan hidup? Setelah mereka berada di lubang tersebut, mereka dicecar dengan yaitu peluru-peluru senapan laknatullah. Apa yang mereka selesai? Tidak. Mati selesai? Tidak. Tidak selesai. Ma'asyal muslimin, akhirnya setelah mereka mati wafat, mereka disiram dengan dengan bensin. Ikhwan, bayangkan kalau itu terjadi pada ibu kita. Bayangkan kalau itu terjadi pada ayah kita, pada kakak kita. Na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita. Tapi itu terjadi pada saudara kita. Naam, itu terjadi pada saudara kita, disiram dengan bensin, lalu setelah itu dibakar. Subhanallah, waliyadzubillah, hewan pun masih punya kasih sayang. Naam, ya, harimau pun masih punya kasih sayang. Demi Allah, mereka lebih dahsyat daripada hewan. Tidak berperi kemanusiaan dan peri kehewanan. Laknatullahi alaihim. Tunggu tanggal mainnya. Memang dunia, tunggu tanggal mainnya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, saudara kita, disebabkan keimanan dan keislaman mereka, diperlakukan mereka. Dan ini adalah bukan cerita baru sebetulnya. Sudah banyak cerita sebelumnya, dibunuh, dibakar. Bahkan bukan hanya di negeri itu, di negeri-negeri yang lain, bahkan di negeri kita. Belum lama cerita dahulu, cerita Maluku, bagaimana saudara kita di Maluku, di Ambon, dan seterusnya. Begitu. Ketika mereka mayoritas, selesai, Pak. Naam, ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak bercerita tentang itu. Ya, secara umum Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan pernah ridho memang. Jangan pernah antum terobsesi dengan pencitraan. Abadan. Tidak akan pernah ridho. Jangan terobsesi dengan pencitraan Yahudinya, Nasraninya. Lihat dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 82, Allah katakan la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Kalian akan dapatkan orang yang paling dahsyat permusuhannya. Ikhwan, Allah yang paling tahu hati mereka. Jangan terbuai dengan pencitraan. Mereka baik, mereka adil, mereka dan sebagainya. Lah, kapan ada kesempatan mereka akan bisa menerpa kita, menerkam kita. Allah katakan la tajidan, kalian akan temukan asadan nasi adawatan, kelompok manusia yang paling dahsyat yaitu permusuhannya lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Siapa? Al-Yahuda walladzina asyraku. Al-Yahud yaitu Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, au musyrikin. Naam, orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah pohon, penyembah dewa-dewi, penyembah air, penyembah matahari, penyembah api, penyembah anak sapi. Orang-orang musyrik, kata Allah. Allah katakan wala tasma'un, dan kalian akan pasti mendengar
Ya, minal ladzina kafaru adan katsira, dari orang-orang kafir itu cacian makian dan juga yaitu cacian dan makian yang sangat banyak. Ya, wa in tasbiru, kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan terus kalian istiqomah di atas ketakwaan, fa inna dzalika min azmil umur. Dan ayat-ayat yang lain Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir, kafir ini Pak selain muslim Pak, kafir itu mencakup musyrik dan ahli kitab. Kafir, kalau ada kalimat kafir maka umum musyrik dan ahli kitab, dan ahli kitab pun sudah musyrik, karena ahli kitab sekarang bukan ahli kitab yang asli. Andai kata ahli kitab yang sekarang betul-betul mengikuti kitab yang asli, pasti mengikuti Muhammad. Ya, ahli kitab yang asli tidak menyembah Isa, tidak menyembah Uzair. Mereka musyrik, sudah Allah katakan kafir dan musyrik. Allah katakan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, Al-Anfal ayat 30. Ketika orang-orang kafir membuat tipu daya untuk apa? Liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk, untuk menggoncangkan kalian atau membunuh kalian atau mengusir kalian. Jadi memang sudah itu program mereka, ikhwan. Program mereka. Jangan kira itu hanya di Myanmar. Di sini program mereka. Allah yang bicara. Allah yang bicara. Liyaqtuluk au yukhrijuk, supaya kalian keluar, terusir dan terbunuh. Kecuali kalau antum ikut mereka, ikut jadi Yahudi, ikut jadi Buddha, ikut jadi Nasrani. Naam, Allah katakan waddu law takfurun, mereka sangat ingin kalian kafir. Law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, mereka sangat ingin kalian kafir sebagaimana telah mereka telah kafir, fatakununa sawa, sehingga kalian sama dengan mereka. Surat An-Nisa ayat 89. Itu program mereka, Pak. Naam, ya ma'asyil muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ya surat Al-Maidah ayat 51 diingatkan, ya, masyarakat negeri ini jangan sampai menjadikan mereka sebagai wali, bahaya. Teman dekat atau pemimpin, bahaya. Ya, yaquluna bi afwahihim, mereka berbicara dengan lisan mereka, malaisa fi qulubihim, sesuatu yang tidak pernah ada di hati mereka. Allah yang tahu tentang hati mereka, ikhwan, bukan kita. Taib, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka ujian memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dahulu para nabi, subhanallah. Ibrahim dibakar, Syuaib terusir, Nabi Nuh antum tahu ceritanya, Nabi Musa lebih dahsyat lagi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu cerita Bilal, bagaimana orang musyrik menimpakan batu yang panas di tengah padang pasir. Biasa. Kita tahu cerita siapa? Nabi menangis melihat pedang dihunuskan dan dicincangkan kepada siapa? Abahnya Ammar bin Yasir, kedua orang tua Ammar bin Yasir. Namun dikala itu Rasulullah masih, ya Allah, tidak memiliki kekuatan. Rasulullah hanya mengatakan, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabar wahai alu Yasir, tempat kalian di surga. Allahu Akbar. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Makanya ayul ikhwah, Nabi pernah ditanya dalam Sunan Abu Daud dan Tirmidzi, ketika ditanya oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, beliau bertanya, ya Rasulullah, man asyadun nasi balaan, siapa yang paling berat bencananya, ujiannya? Siapa yang paling berat ujiannya, bencananya? Maksudnya dari orang-orang kufar. Qala al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian kata Nabi setelah itu, na'am amsal fal amsal, orang-orang yang mengikuti nabinya.
Ana ceritakan ini supaya antum juga jangan merasa aman. Senantiasa kita berhati-hati. Ya, kemudian kata Nabi, fayabtali ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan ketinggian agamanya. Fa in kana dinuhu salban, kalau agamanya kuat, istadda bala, maka ujian akan semakin berat. Kalau agamanya kuat, ujian akan semakin berat. Ya Allah. Di mana-mana, termasuk di negeri kita. Ya. Ini masjid aman insyaallah ya, nggak dibongkar ya. Dibongkar di Bogor ustaz kita masjidnya dibongkar. Di demo habis-habisan. Masjid yang menegakkan tauhid. Masjid yang menegakkan sunnah, masjid yang tidak pernah bermasalah baik dengan rakyat maupun pemerintah. Ketika kuat agama, ujian semakin hebat. Nah, apa kata Nabi SAW? Wa in kana dinu riqqah, kalau agamanya cetek, kalau agamanya ringan, ibtuli ala hasbi dinihi, maka ujiannya sesuai dengan keringanan agamanya. Ya, oleh karena itu kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la tadhhabud dunya, dunia tidak akan sirna, maksudnya tidak akan terjadi kiamat, hatta yafirur rajulu, sampai seseorang berlari menuju kuburan, fayatafarrag, lalu dia berguling-guling di kuburan, wa yaqul, lalu dia mengatakan, ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr, aduhai aku sudah berada di kuburan ini. Saking hebatnya ujian yang menimpa. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu memang sunnatullah. Bahkan ayul ikhwah, kabarkan kepada saudara kita yang ada di sana. Dan ketika kita mendapatkan ujian di sini, bahwa insya Allah kita harus berpositif thinking di satu sisi dengan Allah, harus berbaik sangka dengan Allah, jangan berburuk sangka dengan Allah. Ya, semua kabarkan kepada saudara kita yang ada di sana, dan bagi kita yang sekarang sedang mendapatkan ujian, atau ketika nanti dirundung ujian, baik ujian dunia apalagi ujian agama, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menimpa ujian ada hikmah-hikmah. Maka sebelum saya sampaikan bagaimana kewajiban kita terhadap saudara kita, maka untuk memberikan motivasi dulu, baik untuk saudara kita, semoga ini bisa terdengar atau nanti kita sampaikan atau nanti tersampaikan, dan untuk kita juga bahwasanya ma'asyiral muslimin, ujian itu di satu sisi adalah terdapat hikmah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah ujian, ikhwan, ya, ketika antum diuji nanti, ya, baik ujian agama atau dunia, usaha kolab, yang tadinya kaya jadi kismin, atau kita mendapatkan ujian-ujian yang lain dari ujian dunia atau ujian agama. Ya Allah, tidak sedikit mungkin ikhwan ketika kita berpegang teguh dengan agama, gara-gara jenggot aja diusir dari kampungnya. Nah, gara-gara cadar saja, masya Allah, ya, gara-gara dakwah tauhid, subhanallah, cacian, makian, tuduhan, subhanallah, ujian agama ayol ikhwah. Maka hikmah ikhwan dari ujian itu yang pertama, liyumahhisus shadiq wal kadhib fil iman. Allah menguji saudara kita di sana, dan Allah menguji kita yang di sini untuk, ya, menyaring, dan Allah ingin tahu siapa yang jujur atau bohong dengan keimanannya. Siapa yang betul-betul jujur? Apakah mereka akan pertahankan keimanan kalaupun ujian bertubi-tubi, kalaupun harus lari dari negeri mereka, harus terbakar rumah mereka? La, akidah tetap akidah, iman tetap iman. Allah ingin menguji Anda mukmin atau bukan. Allah ingin menguji Anda mukmin yang benar
atau tidak? Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3, Alif Lam Mim. Ya. Ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna. Apakah kalian hai manusia ya mengira an yutraku akan dibiarkan begitu saja, ditinggalkan? Ayyakulu amanna, mengucapkan amanah kami beriman, wahum la yuftanun, lalu tidak diuji? La, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sudah kami uji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, karena Allah ingin tahu mana yang jujur dan mana yang dusta. Gagallah orang-orang munafik, menanglah sahabat-sahabat Nabi. Maka untuk nyaring Pak, untuk diayak kalau apa ya, untuk nyaring siapa yang jujur, dites. Antum boleh ya kerja di sini, tapi buka kerudung, itu ujian. Antum boleh kerja di sini, tapi cukur jenggot, ujian. Ayo, mana yang antum pilih? Sudah ngaji, bisnisnya masih riba, ujian. Ya, dan seterusnya. Punya mertua atau orang tua merintahkan kita syirik, ujian. Hati-hati. Ma'asal muslimin, termasuk ujian-ujian yang Allah ingin tahu antum jujur, istiqamah, kuat atau tidak di atas keimanan antum, atau goyah. Ikhwan, subhanallah, barangkali mereka-mereka yang ada di sana itu yang kabur atau yang keluar dari negerinya, subhanallah, mereka yang lulus ujian. Gampang saja kok, mereka tinggal bilang aku percaya dewa, selesai Pak. Di Myanmar tinggal bilang percaya dewa, selesai Pak. Atau masuk agama mereka, selesai. Bergabung dengan mereka, selesai. Aman rumah, aman jiwa, aman harta, tidak mungkin terusir. Lihat, alhamdulillah, sebagaimana terusirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya Allah semoga Arakan menjadi kota Makkah yang dahulunya terusir akan menjadi negeri Islam insyaallah. Kul amin. Amin. Ya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ujian justru ciri atau tanda Allah sedang cinta sama antum. Ayo berikan motivasi dulu. Ya, saudara-saudara kita diarahkan, antum-antum yang dan saya dan kita semua yang mendapatkan ujian, ikhwan, ketahuilah bahwasanya ujian itu adalah bukti Allah sedang cinta. Naam, ma'asyiral muslimin ayyuhazayakum, Allah katakan innallaha idza ahab, Rasul katakan innallaha idza ahabba ahadan ibtala. Allah kalau sedang mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Makanya manusia terhebat ujiannya para nabi, karena paling dicintai oleh Allah. Ada yang dibakar Ibrahim, ada yang macam-macam sudah. Bahkan Muhammad kepalanya 100 onta. Jadi ujian itu bukan bentuk penghinaan, tapi sebagai bentuk Allah cinta kepada saudara-saudara kita. Kabarkan kepada mereka, kabarkan kepada saudara kita bahwasanya Allah sedang cinta. Bahkan Pak, semakin berat ujian, semakin gagah pahalanya. Lihat kata Nabi dalam Sunan Tirmidzi, inna a'dhamal jazaa indal bala ma'idhamil bala, bahwasanya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Masya Allah Pak, semangati mereka, ya, hati mereka semangati. Walaupun kita nanti kita bahas bagaimana kita membantu mereka. Tapi ikhwan, wallahi, kalaupun kelaparan, boikot pernah terjadi di zaman Muhammad SAW. Mereka hanya memakan daun keluar daun, terjadi di zaman Muhammad SAW. Tapi mereka tersenyum, senang, karena kekuatan iman mereka dengan keyakinan hikmah ujian-ujian ini. Ya, tapi kalau tidak sadar dengan hikmahnya,
akan bersedih, akan terpuruk. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, kata Nabi tadi apa? Inna idamal jaza, yaitu besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahaban adan ibtalah, maka Allah apabila ingin mencintai seseorang Allah uji. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian Allah maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sakhat, dan barang siapa yang murka dengan ujian dari Allah mereka pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Makanya kata Imam Ahmad, orang yang paling hebat ketika mendapatkan ujian setelah innalillahi mengatakan alhamdulillah. Bahkan sebagian salaf kalau lama tidak sakit dia rada sedih. Bukan ingin sakit, takut tidak dicintai oleh Allah. Subhanallah. Ibu-ibu ya, ikhwan ya, buat kita juga nih. Kalau antum lagi diuji kemiskinan, kematian, sakit, ada yang tabrakan, bla 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 bla, hah? Atau misalkan di PHK atau ujian agama, ikhwan ingat bahwasanya di balik ujian itu ada apa? Ada hikmah. Yang ketiga, hikmah ujian. Ikhwan, barangkali maaf ya, barangkali kita ini banyak dosa, barangkali apa, barang laut. Barangkali kita ini banyak dosa, ikhwan. Maka Allah berikan ujian yang hikmah, di antara hikmah ujian penghapus dosa. Penghapus apa? Yang di belakang tidur nih kayaknya, enak nih ya. Lampunya nggak kelihatan. Hah? Yang ketiga apa? Penghapus dosa. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin. Kata Nabi SAW, ma yusibul muslim, tidaklah ada yang mengenai seorang muslimin wasabin wala nasabin wala amin wala azdin, dari rasa letih, gundah gulana, dari kesedihan dan keletihan, bahkan penyakit, wala wa hatta syaukatu yasukuha, sampai ada duri yang nyusuk antum kaki atau badan antum, illa kaffarallahu bihina khataya, kecuali dengan itu Allah hapuskan dosa antum. Pak, jangan jangan ketabrak mobil, kena tusuk duren aja penghapus dosa. Makanya yang dimakannya dalamnya jangan cangkang ya. Kena tusuk jarum saja. Makanya kata Nabi, ikhwan dengarkan, fama barihal bala, ujian akan senantiasa ditimpakan bil abdi kepada seorang hamba, hatta yatruku yamshi 'alal ard, sampai dia berjalan di atas bumi, wa ma'alaihi khati'ah, bersih dari dosa. Ujian bertubi-tubi terus Allah timpakan kepada seorang hamba sampai dia berjalan di atas bumi bersih dari dosa. Makanya kalau antum ya mau meninggal mendadak apa mau sakit dulu? Ini pertanyaan gak enak nih Ustaz. Hei, mau meninggal mendadak apa mau sakit dulu? Kita katakan mau meninggal dihapus dosa oleh Allah. Urusan mendadak sakit gimana Allah saja. Ya, tapi ketika kita sakit, ikhwan, masya Allah, hapus. Ya, selanjutnya ma'asyiral muslimin, ujian adalah masya Allah, yaitu liyanar rahmah wal ajrul azim idza sabaru, untuk mendapatkan rahmat Allah dan pahala yang besar. Namun bila mereka sabar, Allah mengatakan wabasyiris sabirin, kasihlah kabar gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabatum musibah, apabila dia dikenakan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka lah kelompok manusia yang akan mendapatkan salawat, pujian, min rabbihim wa rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka calon manusia yang bahagia. Ikhwan, ini surat Al-Baqarah ayat 152. Ikhwan, ingat ya, standar bahagia itu bukan di sini.
Awas nih, jangan salah antum. Mindset bahagia itu di mana? Mindset bahagia itu di mana? Ikhwan, ketahuilah Allah menciptakan dunia untuk ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata, buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Walanabluwannakum, akan kami uji kalian. Latublawun, akan kami uji kalian. Justru dunia ini untuk ujian. Maka jangan berharap di dunia tanpa ujian. Oleh karena itu mindset bahagia kita bukan hanya di dunia. Lebih dahsyat lagi mindset, yaitu bahagia kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dilemparkan dari neraka, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah yang telah mendapatkan kemenangan yang hebat. Subhanallah. Dan dunia sebentar saja, ikhwan. Walaupun ujian bertubi-tubi, tenang saja, cuma sebentar. Siapa yang sabar, surga menunggu antum. Ya, iyalah, kita kan ini, hidup kita kan bukan di sini, Pak. Di sini cuma berapa tahun? Saya ingin tanya, Rasulullah umurnya berapa tahun? Rasulullah umurnya berapa tahun? 63. 63 tahun. Taib, dari wafat Rasul sampai hari ini berapa abad? Berapa abad? 14 abad. Jadi Rasul tinggal di atas bumi sama di bawah bumi, lebih yang banyak yang mana? Rasul lebih banyak tinggal di bawah bumi. Hidup itu pun baru alam peralihan, belum alam yang hakiki. Karena alam yang hakiki nanti setelah Israfil meniup sangkakala. Makanya kita tidak usah terlalu, yaitu berlebihan dalam menyikiti ujian kita. Ujian, memang hidup untuk ujian. Kemudian ikhwan yang terakhir, ujian itu ikhwan, Allah memberikan antum ujian untuk memberikan hadiah surga. Mantap kan? Allah memberikan antum ujian, memberikan saudara kita. Terkadang di satu sisi kita iri dengan saudara kita, yang tadi ditembak, yang tadi dibakar, yang tadi dihunus. Ikhwan, Masya Allah, mereka lebih dahulu mencium bau surga daripada kita. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214. Allah ceritakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian mudah masuk surga, atau kalian ingin masuk surga? Walamma yatikum masalul ladina min qablihim massathumul ba'sa wa dharra. Sementara belum sampai kepada kalian ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wa dharra. Mereka mendapatkan ujian, kesusahan dan madarat. Wa zulzilu, dan diguncang di dunia ini. Hatta yaqulu mata nasrullah, sampai mereka mengatakan kapan pertolongan Allah. Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib. Katakanlah kepada mereka bahwasanya pertolongan Allah sungguh sangat dekat. Jangan dikira antum, kata Allah, masuk surga sebelum diuji oleh Allah. Oleh karena itu tadi Yasir dimotivasi oleh Nabi, kata Nabi, sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar. Kalian lemah, kalian dicincang, kalian dibakar, kalian dihunus. Tapi tenang saja, bentar saja kok. Tapi mau'idukumul jannah. Sementara mereka yang dahulu dan hari ini mencincang, membakar, membumi hanguskan demi Allah, kalau mereka tidak bertobat, ashabun nari khalidina fiha abada, dan mendapatkan laknat Allah dunia dan akhirat. Kita yang lebih beruntung, ikhwan. Walaupun mereka menang di hari ini, kita lebih beruntung. Mereka tidak akan pernah menang. Demi Allah hati mereka akan kacau. Demi Allah hati mereka akan galau. Demi Allah hati mereka akan rasa cemas dan takut, dan tunggu tanggal azabnya. Tidak mungkin tidak. Adapun kita dibakar sebentar mati, surga menunggu kita.
Naam, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Barangkali itu hikmah, beberapa hikmah dari ujian yang perlu kita kabarkan. Kita motivasi saudara kita. Ya, kita riangkan hatinya. Makanya kalau ada yang berkesempatan ke sana, saya dengar dari panitia atau mungkin dari teman-teman roja atau yang lain, ya, masya Allah, sampaikan kabar gembira ini. Diangkat hatinya, dibuat mereka berbaik sangka dengan Allah. Ya, sehingga mereka tersenyum di atas ujian mereka. Makanya kata Nabi, ajaban, ajaban, sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya the best, semua urusannya baik. Kok bisa? Ya, in asabatu sarra'u syakar, apabila dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, dan itu sangat baik baginya. Wa in asabatu darra, dan ketika dia mendapatkan ujian, bencana, musibah, dar sabar, dia bersabar, dia berbaik sangka, maka dan itu lebih baik baginya, itu juga baik baginya. Makanya ikhwan muslim senyum di atas keadaan. Rasulullah senantiasa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka yang paling penting sebelum yang akan kita bahas setelah ini, apa sih? Ya, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Yang paling penting, bawa motivasi kepada mereka. Itu penting. Pak, walaupun beras bertonton, tapi ya berburuk sangka dengan Allah, ini akan susah terus. Baik, na'am ma'asyal muslimin rahimakumullah. Tapi insya Allah kita katakan di sana banyak orang yang berilmu. Insya Allah sudah banyak yang nyampaikan. Di Bangladesh atau saudara-saudara kita yang sudah nyebrang ke sana. Saya pun sebetulnya ingin ke sana, cuma nggak ada jalan. Lewat mana ini? Lewat Pandeglang rada jauh. Nah, kalau antum punya akses untuk ana bisa ikut ke sana untuk sambil menyalurkan bantuan, ana sangat ingin ke sana. Kita ingin bikin kajian pakai bahasa apa? Ya, tapi di sana banyak teman-teman ya berbahasa Arab dari lulusan Madinah yang bisa menerjemahkan. Barakallahu fikum ma'asal muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ayol ikhwah, itu dari sisi Allah untuk mereka. Terus bagaimana dari sisi kita? Dan itu juga bagi kita yang tadi saya jelaskan buat antum ikhwan. Ngaji kan buat antum, bukan untuk orang Rohingya saja. Ngaji ini buat antum. Ya, buat kita secara khusus. Karena kita pun tidak akan lepas dari ujian. Maka hadirkan itu Pak ketika dapat ujian. Oh, sehingga antum mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Diejek alhamdulillah. Dicaci alhamdulillah, dimaki alhamdulillah. Taib, dan seterusnya. Taib, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Namun barangkali di satu sisi ikhwan subhanallah, tentu saja tidak bisa dibohongi bahwasanya nurani kita muslim ketika melihat dan mendengar saudara kita, ya Allah, ya dicincang, dibakar rumahnya, terusir, ya Allah, kita lihat di beberapa media menyeberangi apa itu, sungai apa lautan itu Pak? Sungai ya atau lautan? Subhanallah, anak-anak kecil, ya Allah, kekurangan pangan, kekurangan makanan, kekurangan sandang, pangan dan papannya, ya Allah, belum lagi wabah-wabah penyakit, dan tidak sedikit ratusan ribu ma'asyar ikhwan. Bayangkan atau tidak? Hati mana yang tidak terketuk? Hati mana yang tidak tercabik-cabik? Ikhwan, saudara di atas Islam lebih kuat daripada saudara di atas nasab. Allah, saudara di atas Islam lebih kuat daripada saudara karena nasab saja. Terkadang ada saudara nasab bukan saudara kita, tapi saudara di atas iman tidak ada, yaitu putusnya. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah katakan sesungguhnya orang yang beriman bersaudara di seluruh sayentara alam. Ketika muslim, saudara saya.
Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Siapa yang bilang? Allah. Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Rasul yang dua-duanya wahyu. Al-muslimu akhul muslim. Berarti yang kita dengar, yang kita lihat itu siapa? Orang lain? Orang lain? La, saudara kita. Saudara kita yang dipersaudarakan oleh keimanan. Siapa yang mempersaudarakannya? Allah. Siapa yang mempersaudarakannya? Orang tua? Bukan. Rasulullah SAW. Mana yang lebih mulia? Orang tua apa Allah dan Rasulnya? Kalau antum dengan adik antum yang mempersaudarakan orang tua antum, satu nasab. Tapi kita dengan saudara kita di Myanmar, di Arakan, di mana saja berada, itu yang mempersaudarakan kita Allah dan mempersaudarakan kita ada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kuat. Maka ma'asyiral muslimin, apakah ridha? Apakah senang? Apakah antum tidak terketuk? Apakah makan antum dengan nyamannya ketika mendengar saudara kita ya Allah melewati lautan, melewati sungai? Apakah antum tidur nyenyak ketika mereka subhanallah tidak bernaung kecuali alas, ketika naungannya itu awan? Subhanallah, mereka dirundung dengan kesusahan. Apakah tidak terketuk hati kita ya ikhwah? Mana iman kita? Mana persaudaraan kita? Sementara kata Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan seorang mukmin dalam saling menyayangi di antara mereka. Mukmin perumpamaannya dalam saling menyayangi di antara mereka, wa tawaddufihim, saling bahu membahu, wa tarahumihim, saling mencintai di mereka, kamasalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Lihat tuh kata Rasulullah, lihat tuh orang yang beriman tuh. Tarul mu'minin, kau lihat orang yang beriman seperti satu jasad. Idza staka minhu udhun, apabila satu anggotanya terkena luka, terkena sakit, terkena penyakit, tada asairul jasad, maka seluruh jasadnya ikut tidak bisa tidur dan demam. Matanya menangis, hatinya berdebar, tangannya mengelus-ngelus, kakinya berangkat untuk mencari solusi untuk bagaimana bagi satu anggota badannya yang sedang terkena musibah. Begitukah Anda? Anda mukmin? Hei, Anda mukmin? Hei, jamaah, Anda mukmin? Harusnya begitu seorang mukmin, seperti satu jasad. Kalau kita santai berarti, nah udahlah. Ya ini kan cuma tangan, syukurin lu. Ya, yang sakit kan cuma telinga, biar aja. Lah. Ya, seluruh anggota badan tidak bisa tidur dan demam. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Nabi ragu dengan keimanan orang-orang yang tidak terenyuh hatinya. Ragu dengan keimanan mereka. Allah karena Nabi Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi. Hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya. Saudara yang mana nih? Saudara senasab lah. Bukan itu yang dimaksud. Li akhi ay akhin fil Islam, akhin fil iman, akhin fid din. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak akan dianggap beriman dengan iman yang sempurna sampai seorang manusia hatta yuhibba li akhi, sampai seseorang mencintai masalah saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Gimana Pak? Antum gimana? Kalau lapar gimana? Kalau lapar gimana? Cari makan. Ya sudah, carikan makan saudara kita. Kalau tidak ada uang gimana? Cari duit, carikan duit orang saudara kita. Kalau lagi sakit gimana? Carikan dokter, berikan dokter kepada saudara kita. Kalau lagi tidak aman gimana? Ya cari keamanan, berikan keamanan kepada saudara kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sebetulnya ikhwan, ketahuilah buat antum semua ini, dan kita dan saya,
Apa yang terjadi di Rohingya sebetulnya ujian buat kita. Ujian buat antum. Ujian buat saya. Tes bagaimana keimanan antum. Jojong wae. Tahu jojong wae? Hah? Tidak ada perhatian. Tidak ada sedikit pun rasa sedih, pilu, tergerak hati, tidak tercucur air mata ketika ya Allah melihat saudara-saudara kita. Ada apa dengan iman Anda? Maka kejadian Rohingya ikhwan akhwat adalah ujian buat antum juga. Allah ingin nguji antum bagaimana kekuatan iman antum. Apakah antum mukmin? Kalau antum mukmin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Oleh karena itu Allah ceritakan gagahnya kekuatan Ansar. Gagahnya kekuatan Ansar. Lihat disebut dalam surat Al-Hasr ayat 9. Siapa Ansar itu, Pak? Ansar itu siapa? Ansar siapa? Penduduk Madinah. Ya, penduduk Madinah. Ketika subhanallah mereka kedatangan orang-orang yang terusir dari negerinya, sahabat, bahkan rasulnya, subhanallah ceritakan dalam surat Al-Hasr ayat 9 Allah katakan walladzina tabawwa'ud daral iman, orang-orang yang sudah menyiapkan menyiapkan rumah mereka, negeri mereka, wal iman, dan menyiapkan keimanan untuk mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, sangat mencintai. Padahal tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kakek nenek dengan mereka, tidak ada. Yuhibbun, sangat cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka dari kaum muhajirin dan dari Mekah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim haraj wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu, dan mereka tidak sedikit pun ada kesulitan atau tidak sedikit pun ada keberatan dari apa yang mereka berikan kepada orang yang hijrah. Bahkan lihat Pak, lihat setelahnya, bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mendahulukan saudara mereka walaupun sebenarnya mereka sedang dalam keadaan sulit. Subhanallah, mendahulukan saudara mereka padahal mereka sedang dalam keadaan sulit. Jadi kalau ada uang 1 juta, antum butuhnya 500, kira-kira sulit tidak? Para sahabat dulu punyanya 500, dia butuhnya 500, tapi dia infakkan untuk saudaranya. Subhanallah, dia dahulukan saudaranya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa kira-kira ikhwan yang kita bisa berikan untuk saudara kita? Apa yang harus saya lakukan? Itu yang sekarang harus kita pikirkan sebagai bukti iman kita kepada mereka, kepada Allah. Apa sih Ustaz, sikap kita bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya berikan? Ya Allah Ustaz, demi Allah, andai kata dekat, aku sudah berjalan ke sana. Tapi subhanallah, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi oleh karena itu barangkali di penghujung kajian kita di hari ini ada 5 hal ikhwan yang kira-kira bisa kita lakukan untuk saudara kita. Ya. Hal yang pertama, Masya Allah, yang paling mudah tapi gagah, bahkan ini paling gagah, antum bisa lakukan di rumah antum, bisa lakukan di mobil antum bisa lakukan di masjid antum, di semua tempat. Apa itu ikhwan? Ad-du'a lahum. Mereka butuh ikhwan. Ya? Karena sebetulnya yang paling mampu membantu mereka adalah Allah. Yang paling kuat untuk membantu mereka adalah Allah. Yang paling kaya untuk mencukupkan mereka siapa? Allah. Bahkan yakinkan ujian itu pun dari Allah.
Maka doa ayol ikhwah, doakan. Ya, doakan dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Inggris. Doakan. Ya Allah, angkat tangan antum sepertiga malam. Ucapkan ketika sujud kita. Doakan saudara-saudara kita ayol ikhwah. Ya, masa muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW dahulu, ya, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah berdoa ketika beberapa tertawan di kota Mekah dan didolimi oleh musyrik Quraisy. Rasulullah sebutkan nama personal. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah dalam kunutnya Rasul mengatakan, Allahumma anji Ayyas ibn Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Ayyas bin Rabi'ah. Allahumma anjil Walid ibnul Walid. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid. Ya Allahumma anjil Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Allahumma shdud wat'aka ala mudar. Ya Allah, sempitkan, yaitu maksudnya adalah tampakkan kekuatanmu terhadap orang-orang kafir Mudar. Ya, Allahumma ja'alna min sinina ka sini Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka musibah, yaitu kefakiran dan paceklik seperti yang terjadi dahulu pada kaum Nabi Yusuf alaihissalam. Mendoakan keselamatan untuk saudara-saudaranya dan mendoakan keburukan untuk orang-orang zalim dan kafir yang senantiasa melaknat kaum, menyakiti kaum muslimin. Ya, sebutkan Allahumma ya Allah, selamatkan saudara saya di Araka. Ya Allah, ya, kuatkan keimanan mereka. Ya Allah, luaskan rizki mereka. Ya Allah, ya, kembalikan kepada negeri mereka dalam keadaan salimina ghanimin, selamat dan mendapatkan keluasan. Dan silakan ikhwan dengan bahasa antum doakan mereka. Silah kita yang paling hebat, pedang kita yang paling hebat doa. Kata Nabi, ad-du'a yanfa'u, ya, yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu sangat manfaat, baik yang sudah turun ataupun yang belum turun. Balai musibah yang sudah turun atau yang belum turun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan ijabah. Dua. Apa yang bisa kita lakukan oleh ikhwah? Yang kedua tentu saja, masya Allah ikhwan, bantu mereka dengan harta. Nah, bantu ikhwan. Ayo berapa? 1.000 perak. Yes. Jangan anggap remeh. Bagi antum 1.000 perak itu remeh. 100.000. Yes. 50.000, 10.000. Apalagi masya Allah di ATM-nya 1 miliar, masa ngasih 100.000? Ya, bantu saudara kita ma'asyal muslimin dengan harta kita. Ini bagian dari jihad, ini bagian dari infak, ini bagian dari sedekah yang tidak akan pernah hilang. Bahkan sedekah di saat ini sedekah yang sangat hebat. Subhanallah. Nabi SAW ya menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasul SAW mengatakan, man yassara musliman, siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusannya dari kiamat. Ya, dan siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya dari kiamat. Man satara musliman, lalu kata Allah, wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, akan menolong hambanya, makanal abdu fi auni akhi, selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Dengan apa? Dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Ikhwan, mereka sekarang membutuhkan pangan, mereka membutuhkan minum, pakaian, mereka sekarang membutuhkan kesehatan, mereka membutuhkan selai untuk menaungi mereka dari
yaitu teriknya, panasnya terik matahari. Subhanallah, ayol ikhwah azzawikum, subhanallah, insyaallah tidak sia-sia apa yang keluarkan. Ya, kalaupun ada acara di hari ini, acara untuk saudara kita, insyaallah tidak walaupun 1 rupiah. Apalagi lebih dari itu. Dan itulah harta kita ikhwan yang sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya ada yang kita infakkan di jalan Allah. Selanjutnya ikhwan, apa yang kita lakukan kepada saudara kita, yaitu iwa'uhum idza ja'u ilaihim, melindungi mereka ketika mereka datang ke negeri kita. Alhamdulillah pemerintah kita juga baik, sangat baik. Dari sisi apa? Bantuan, alhamdulillah kita dengar. Nah, begitu juga ada yang lari ke negeri kita, alhamdulillah. Saya kemarin ke Manado. Ya, Manado, Makassar, maaf. Makassar. Ada dari Rohingya di Makassar. Ada yang di Aceh. Ya. Maka subhanallah ikhwan, iwa'hum. Makanya Allah katakan tadi orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Dalam surat Al-Hasr ayat 9. Mereka yang telah menyiapkan dar, rumah dan tempat serta keimanan bagi mereka. Maka mereka bila datang, kita wajib mencintainya, kita wajib menolongnya, kita wajib memberikan perlindungan kepadanya. Mereka orang lemah, ya, dan sedang diuji oleh Allah SWT. Yang selanjutnya, yang keempat, man'ul a'da min idaihim. Maaf, tadi berkaitan dengan doa ikhwan, baik, yaitu kita melakukan doa kunut nazilah. Baik. Pertanyaan Ustaz, kunut nazilah itu bagaimana? Kunut yang dilakukan ketika ada ujian, bencana, apalagi sifatnya perang. Justru judul kunut nazilahnya Nabi adalah ketika terjadi apa yang terjadi di hari ini. Nabi pernah mendoakan laknat atas Ra'al wa Dakwan wa Usayyah, mereka yang telah membunuh 70 sahabat. Ya, negeri apa, daerah apa, kampung yang membunuh, kabilah yang membunuh 70 sahabat, maka didoakan keburukan dan kecelakaan oleh Nabi SAW. Taib, kemudian ayul ikhwah, sangat baik apabila ada ultimatum dari pemerintah, namun tidak mesti ultimatum pemerintah. Silakan di masjid masing-masing imamnya kunut. Kapan Ustaz? Subuh? Tidak mesti. Subuh, maghrib, isya, dohor, asar, kunut nazilah. Atau antum di rumah pas misalkan ya sholatnya di rumah misalkan karena tidak keburu ke masjid atau di perjalanan, antum kunut sendirian untuk saudara kita, kunut nazilah. Selanjutnya ikhwan, yang keempat, man'ul ada min idaihim, berusaha untuk menghalangi musuh supaya tidak terus-terusan menyakiti mereka. Dan ini bagian dari jihad. Hanya saja tentu saja ikhwan, bagi saudara muslim yang di sana itu medan jihad. Bagi saudara muslim yang di sana itu medan jihad. Ya, ketika melihat di mata mereka muslim terancam, maka medan jihad. Tapi bagi muslim yang di luar di sini, maka ada dua. Ketika antum inisiatif sendiri, tanpa memprovokasi, tanpa meraup massa, maka itu hak antum untuk membela saudara antum ke sana. Tapi kalau sudah meraup massa, pakai ormas, pakai partai, itu wajib izin pemerintah. Paham tidak? Ya, ada keterbatasan memang. Ya, gitu. Ada keterbatasan memang untuk kita yang ada di sini. Ya, kalau antum sendiri inisiatif silakan berangkat sendiri, tapi Anda ingin membela saudaraku di sana. Ya, tadi apalagi dengan membawa bantuan dan sebagainya. Dan antum tahu teritorial, jangan antum malah yang dibunuh muslim. Ya. Tapi kalau sudah menggunakan ormas, ini harus dibawa karena jihad yang jama'i harus di belakang imam. Imam kita siapa? Presiden. Maka harus izin imam, ya. Taib, yang selanjutnya ikhwan, yang terakhir barangkali an yasta'ina min rijali daulah an yu'inahum, yaitu meminta tolong kepada penguasa negeri kita untuk menolong mereka.
Ini cara yang kelima. Dan alhamdulillah ya insyaallah sih ya ikhwan, kita juga ya sangat bersyukur kepada Allah ya, walaupun tentu saja ya yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan bagaimana mediasi bilateral dilakukan oleh negeri kita, bantuan material juga dilakukan oleh negeri kita, bahkan bukan hanya negeri kita saja ya, negeri-negeri Islam yang lainnya. Nah, tinggal kita kuatkan doa kita. Ya, maka itu 5 cara. Pertama, mendoakan mereka. Yang kedua, ayo ikhwan, sisihkan dari sebagian harta antum. Yang kedua, lindungi ketika mereka datang ya ke negeri kita, cintai mereka. Kemudian yaitu halangi musuh dari terus-menerus yaitu menyakiti mereka. Karena kata Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang terdolimi atau yang didolimi. Maaf, yang terdolimi atau yang mendolimi. Tolonglah yang terdolimi dan yang mendolimi. Sahabat kaget, Rasul kalau yang terdolimi ditolong oke, tapi kalau yang mendolimi ditolong bagaimana? Paham gak tuh? Sahabat bertanya ketika Nabi bilang, tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang mendolimi. Kata sahabat, ya Rasulullah kalau yang terdolimi oke kami tolong, tapi yang mendolimi bagaimana tolongnya? Qala, dijawab oleh Nabi, tamna'uhu au tahjizuhu minadz-dzulmi fa inna dzalika nasruh. Kau cegah, kau larang dia untuk melakukan kedzaliman, itu bagian dari menolongnya. Yang terakhir tadi apa? Meminta tolong kepada yaitu penguasa, pemerintah ya, untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di negeri yaitu sana yang sedang dalam keadaan terjepit dan terdolimi. Barangkali itu ikhwan ya pembahasan kita di hari ini tentang bagaimana ya, yang pertama tentang memang ini sunnatullah ya. Pertama saya katakan tadi, Islam di mana jaya aman, Islam di mana minoritas, seperti antum tahu ya, karena tidak ada agama yang membawa keselamatan kecuali Islam. Seluruh agama jahat di hari ini ya, semua termasuk pemikiran komunisnya, khawarijnya, syiahnya, itu haus darah. Yang kedua ya, kesimpulan kajian kita, sunnatullah sunnatullah, ujian itu akan terjadi mau tidak mau sepanjang masa. Bahkan telah terjadi pada para nabi, kepada para sahabat. Ikhwan, Imam Ahmad meninggalnya di mana? Imam Ahmad meninggalnya di mana? Di penjara. Ibnu Taimiyah habis disiksa. Begitulah dahulu. Bahkan sampai hari ini. Ya. Naam, baik oleh musuh Islam dari dalam atau musuh Islam dari luar. Kemudian ikhwan, hikmah ujian tadi sudah kita jelaskan. Berikan motivasi kepada saudara kita diarahkan. Dan ini juga motivasi bagi kita semua, bahwa ujian itu tidak sia-sia. Ujian tidak sia-sia, bahkan ujian membawa nikmat abadi dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, apa sikap kita? Bagaimana kita? Dan saya bilang tadi, apa yang terjadi diarahkan adalah ujian buat kita. Allah ingin cek iman antum nih gimana nih. Subhanallah. Apakah antum nyaman tidur, nyaman makan, ya dan sebagainya. Sementara ya Allah kabar-kabari tentang saudara-saudara kita. Ujian buat kita. Lalu apa yang kita lakukan? 5 hal tadi. Coba diulang. Pertama Pak. Apa Pak? Doakan mereka. Naam, ini paling mudah. Tapi pernah tidak tadi subuh mendoakan mereka? Tidak. Inilah antum. Tadi malam tahajud doakan mereka apa tidak? Sudah nggak apa-apa. Hari ini diingatkan, doakan mereka ikhwan. Yang kedua Pak, tolong bantu dengan harta, jiwa dan benda antum. Yang ketiga, larang ya, yaitu apa? Lindungi ketika mereka meminta perlindungan kepada kita dan masuk ke negeri kita, masuk ke rumah kita, ke kampung kita, berikan perlindungan. Yang keempat apa ikhwan?
Cegah orang-orang kafir untuk terus ya melakukan kedaliman kepada saudara kita. Yang terakhir apa? Minta bantuan kepada pemerintah dan penguasa untuk membantu mereka, karena mereka yang memiliki kekuatan tangan dan senjata juga harta. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa Anda sampaikan ayol ikhwah. Yang sempurna hanya dari Allah. Tentu saja banyak kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Semoga Allah mensucikan hati kita. Semoga Allah menerima amal soleh kita di hari ini. Semoga Allah membela saudara-saudara kita. Semoga Allah segera mengeluarkan mereka dari ujian-ujian yang menimpa mereka. Semoga Allah mencatat pahala-pahala kita dan mereka. Dan semoga Allah menjadikan ujian yang menimpa kepada mereka menjadi sumber surga bagi mereka, dan kita pun berkumpul bersama mereka di surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa orang yang kokoh keimanannya harus berat cobaannya, sedangkan yang lemah keimanannya sedikit ringan cobaannya? Nah, itu sunnatullah. Allah menghendaki begitu. Saya ingin tanya, Pak, coba semuanya. Dalam urusan dunia juga begitu kan? Ujian SD sama ujian doktor mana yang lebih sulit? Ujian SD sama ujian doktor mana yang lebih sulit? Doktor? Oh iya jelas. Mana yang lebih mulia? Lulus SD apa lulus jadi doktor? Oh iya. Begitulah sunatullah. Dunia kan juga sama begitu. Ya, semakin tinggi derajat, ujiannya semakin sulit. Ya. Begitu juga sama akhirat, urusan akhirat. Allah sunatullah begitu. Maka kita terima ya. Bolehkah kita jihad melawan orang kafir yang telah menzalimi saudara kita muslim? Hal adalah orang-orang kafir yang telah menzalimi. Saya bilang tadi, bagi saudara kita di sana jihad. Bagi kita, maka ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin membantu saudara secara personal, saya ingin berangkat ya tanpa merukmasa, mengajak yang lain. Itu hak Anda. Hak Anda. Tetapi kalau sudah ngerukmasa, pakai ormas atau antum, ayo semuanya berangkat. La. Itu harus izin pemerintah. Wallahu a'lam. Apa ujian dengan adzan adab? Bagaimana kita mengetahui itu ujian atau adab? Ikhwan, kalau menimpa kafir itu adab. Kalau meminta mukmin, maka seorang mukmin tadi saya bilang harus berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah. Namun tentu saja jadikan ujian juga ikhwan, syekh fulan, wali fulan mendapatkan ujian. Padahal dia saleh, dia da'i, misalkan dia ulama. Ujian barang tentu itu adalah bagian dari apa yang kita sebutkan tadi, rahmat Allah. Tapi misalkan dia pembelaku maksiat, dia alay, tahu alay enggak? Dia peminum khamar, dia penzina, lalu mendapatkan ujian sakit yang luar biasa, tabrakan, bla 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 bla. Maka bila dia muslim, dahulukan motivasi yang tadi. Jangan buruk sangka dulu. Dahulukan motivasi yang tadi. Dan antum pun jangan bilang, oh, lu jablay sih, jangan. La. Lu alay sih, la. Lu penzina sih, la. Dia muslim, yes saudara kita. Berikan semangat dengan yang tadi sebagai penghapus dosa, bla 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 bla. Lalu kita ingatkan, dan dia harus ingat, barangkali ini teguran supaya dia balik ke jalan Allah. Nah, itu terakhir itu. Ya, itu terakhir. Maka ketika ujian itu menimpa seorang muslim, kita berusaha untuk berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit lagi ya. Bagaimana cara salawat yang sesuai dengan sunnah dan bagaimana salawat yang mengandung kesyirikan?
Salawat yang sunnah ada salawat yang diajarkan Nabi, yang kita kadang dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang antum baca dalam salat tanpa ada sayyidina, ya. Nabi tidak mengajarkan sayyidina. Ayul ikhwah, itu salat-salat Masya Allah. Atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Tapi harus dikumpulkan salawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam. Ya, maka salat yang paling bersih salat Ibrahimiyah. Adapun ikhwan ditanya salawat syirik, aduh, contohnya terlalu banyak. Habis waktu kita nanti. Dengarkan kalimat ini. Dikafirkan Busiri gara-gara salawat ini. Dia mengatakan, ya akramal khalqi mali ma aludu bi siwaka inda hululi hadithil amami wa inna min judika dunya wa darratiha wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Enak enggak? Enak enggak? Syirik. Dikafirkan Busiri gara-gara salawat ini. Apa coba artinya? Didengar di masjid pakai ya akramal khalq. Syirik. Apa coba artinya? Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali ma'aludu bihi, tidak ada tempat kami berlindung siwaka kecuali kepada engkau, indah ululi hadithil amami, ketika terjadi malapetaka yang melanda. Wa inna min judika dunya wa darratiha, di antara kedermawananmu adanya dunia dan seisinya. Wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan di antara ilmumu seluruh ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz dan dicatat oleh qalam. Wahai makhluk yang paling mulia. Siapa itu? Muhammad. Lihat, seluruh sifat Allah ditimpakan kepada Rasulullah. Ya. Coba kalau ada salat gini terjemahnya, ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam yang sempurna atas Nabi kita Muhammad, yang dengan Muhammad seluruh kesusahan akan terbuka, dengan Muhammad semua kemelut akan terselesaikan, bahkan dengan Muhammad hujan pun akan turun. Gimana? Semua kesusahan dengan Muhammad akan selesai, semua kemelut dengan Muhammad akan terbuka, bahkan dengan Muhammad hujan bisa turun. Innalillah. Siapa yang bisa membukakan seluruh kemudaratan kecuali Allah? Ya, siapa yang bisa menurunkan hujan? Allah. Apa bunyinya? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma. Sampai sini bagus. Tapi lanjutnya masalah. Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Gubrak. Dan seterusnya. Bertawassul dengan Nabi. Kami bertawassul dengan nama Allah dan bertawassul dengan pemberi petunjuk, yaitu Rasulullah. Tawassalna bi bismillah. Sip. Cukup. Bertawassul dengan nama Allah boleh. Tapi lanjutnya nggak boleh. Wabil hadi Rasulillah, nggak boleh. Syirik. Ya Rabb, ya Rabb, bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Syirik. Syirkul akbar. Bertawassul dengan orang-orang saleh. Saya pernah melewati satu masjid bersama syekh dari Riyadh. Mau salat duhur. Pas mau berhenti ternyata speakernya berbunyi.
Berbunyinya begini. Rijalallah, rijalallah, agisuna li ajlillah, wa kunu aunanan fillah, sa'alnakum. Kata Syekh, lanjut, jangan sholat di sini. Enak kedengarannya, syirik. Rijalallah, rijalallah, wahai tentara Allah, wahai tentara Allah, agizuna, tolong kami, li ajlillah, karena Allah, wa kunu aunanan fillah, jadilah kalian penolong kami karena Allah, sa'alnakum, kami minta sama kalian, kami minta sama kalian. Innalillah. Sudah meminta kepada selain Allah. Itu musibah juga di hari ini. Musibah gulu, berlebihan kepada orang soleh, tidak luputnya kepada para nabi. Tidaklah Nasrani menjadi kafir kecuali karena gulu kepada Isa. Tidaklah Yahudi menjadi kafir kecuali gulu kepada Uzair, yang mereka mengatakan sampai menobatkan menjadi Tuhan dan anak Allah. Barakallahu fikum. Barangkali itu saja. Wallahu alam. Acara selanjutnya apa ini? Cukup? Oh cukup. Ya, wasallallahu alaihi Muhammad, subhanaka Allah bihamdik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.